Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang kali ini adalah memasuki surat nomor 21, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-28, hari yang ke-22. Dengan demikian malam nanti adalah malam yang ke-23, artinya malam ganjil yang kedua pada 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan, yang di salah satu malam ganjil itu adalah turun Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan, bisa merasakan Lailatul Qadar itu, yang merupakan malam nan agung, malam nan baik, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, dan Allah menerima segala amal baik kita dan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 12 Maret. Semoga Allah memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang melimpah ruah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggalnya warga negara Republik Islam Iran yang pada saat ini menghadapi perang besar, mempertahankan kedaulatan negaranya, mempertahankan tanah airnya dari para agresor yang ganas. Juga termasuk di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang juga gugur di dalam memimpin mempertahankan kedaulatan dan tanah air serta bangsanya. Beliau gugur sebagai syuhada karena mempertahankan negara dan bangsanya.
Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabal lilana. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'dihim min dzikri min rabbihim muqdashin ilastama'u wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asyarun nazwa alladzina dzalamu hal hadza illa basyarum mislukum afa ta'tuna sighra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fi syamai wal absh wal arsh wa huwa syami'ul alim. Bal qalu adghashu lam mim balif tarahu bal huwa syair. Fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha awahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa risalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna dha'ama wa makanu khalidin. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasya'u wa ahlaknal murifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, sudah dekat bagi manusia perhitungan mereka, sedangkan mereka berpaling, tidak menghiraukan. Tiada datang kepada mereka peringatan baru dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarkan itu sambil bermain-main. Hati mereka menganggap remeh
dan orang-orang yang lain berbicara dengan rahasia. Bukankah ini hanya manusia biasa seperti kamu? Apakah kamu akan menyerah begitu saja kepada sihir, sedangkan kamu tahu? Ia berkata, Tuhanku tahu tiap-tiap percakapan, baik di langit maupun di bumi, dan ia adalah yang maha mendengar, yang maha tahu. Malahan mereka berkata, impian yang kalut. Tidak, ia membuat-buat kebohongan. Tidak, ia malahan penyair. Maka suruhlah dia membawa tanda bukti kepada kami, sebagaimana para nabi yang sudah diutus untuk membawa itu. Sebelum mereka tiada kota yang kami binasakan mau beriman, lalu mereka akan beriman. Saya ulangi lagi ayat yang ke-6. Sebelum mereka tiada kota yang kami binasakan mau beriman, lalu apakah mereka akan beriman? Dan tiada kami mengutus sebelum engkau kecuali hanya orang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada para penganut peringatan jika kamu tidak tahu. Dan kami tidak membuat mereka tubuh yang tidak makan makanan, dan tidak pula mereka kekal. Lalu kami tepati janji kami kepada mereka, maka kami menyelamatkan mereka dan orang-orang kami dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melebihi batas. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab yang memberi kemuliaan kepada kamu. Apakah kamu tidak mengerti? Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 1 sampai dengan 10. Sekarang marilah kita ikuti penjelasannya. Ini terdapat di dalam ayat ke-5. Rupa-rupanya kaum kafir Quraisy amat bingung. Demikian pula para tukang kritik Quran suci juga bingung. Dengan apa Quran suci itu mereka persamakan. Mula-mula mereka menyebutnya sebagai sihir, yaitu gaya bahasanya yang amat fasih. Karena sekalipun mereka memusuhi itu, namun itu memikat mereka.
Tetapi di dalam Quran suci terdapat juga ramalan-ramalan yang tidak mungkin hanya dihasilkan oleh gaya bahasa yang fasih saja. Maka dari itu mereka menyebut itu impian yang kalut. Lalu mereka berpikir bahwa Quran suci mengandung maksud tertentu karena Quran suci menyebut-nyebut kemenangan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekalahan musuh yang kuat. Oleh karena itu mereka menyebutnya bikin-bikinan belaka. Akhirnya mereka mengarang suatu perkataan yang dikira dapat mencakup semuanya. Maka mereka menyebut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai penyair. Lalu mereka menuntut tanda bukti seperti yang diberikan kepada para nabi yang sudah-sudah. Adapun yang dimaksud ialah kehancuran mereka. Karena Quran suci berulang-ulang minta perhatian mereka akan nasib orang-orang sebelum mereka yang menolak kebenaran. Saudara-saudara, pada ayat 4 ini dikatakan, ia berkata Tuhanku, tahu tiap-tiap percakapan baik di langit maupun di bumi, dan ia adalah yang maha mendengar, yang maha tahu. Ini juga bersinggungan dengan surat 24 ayatnya 41. Surat 24 ayatnya 41. Yang bunyinya adalah sebagai berikut. Ini. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah ialah yang siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi memahasucikan Dia? Dengan demikian pula burung-burung yang membentangkan sayapnya masing-masing sudah tahu sifatnya dan tasbihnya. Dan Allah itu yang maha tahu, yang mereka kerjakan. Ini mengandung isyarat bahwa percakapan di langit dan di bumi, percakapan di langit ini dalam masa yang sekarang ini bisa dilakukan manusia, yaitu percakapan antara orang yang mengemudikan pesawat terbang dengan orang yang ada di pangkalan atau di lapangan terbang, yang itu terjadi percakapan-percakapan pada setiap saat. Ini juga berarti pula suatu kemajuan zaman yang diramalkan oleh Quran suci yang dahulu tidak ada. Percakapan-percakapan antara orang-orang yang di langit maupun orang-orang
bercakap-cakap langsung dengan orang yang di bumi. Sekarang ini telah terjadi percakapan antara satu orang dengan orang yang lainnya di bumi dengan jarak yang begitu jauh. Pertama dahulu ditemukan radio, itu bisa untuk bercakap-cakap orang yang berjauhan. Kemudian pada saat ini, zaman ini juga telah ditemukan percakapan antara satu orang dengan orang lainnya secara langsung dan jauh, yaitu dengan ditemukannya alat komunikasi telepon yang sekarang ini lebih praktis lagi, yang namanya handphone, HP atau telepon genggam, yang ini bisa bercakap-cakap antara orang yang satu dengan orang yang lain di bumi yang luas ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terwujud yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 4 ini. Kemudian kita lanjutkan penjelasan yang terdapat di dalam ayat 6. Di dalam ayat 6 sebagai jawaban atas tuntutan mereka diberitahu bahwa apabila mereka tetap keras kepala dalam kejahatan dan kekafiran, mereka akan dijatuhi hukuman berupa kehancuran. Penjelasan berikutnya terdapat di dalam surat Al-Anbiya ini ayat 8. Jadi tiap-tiap nabi mempunyai tubuh kasar yang membutuhkan makanan sekedar untuk menguatkan itu. Dan tiap-tiap nabi pasti merasakan mati. Oleh karena itu Nabi Isa pun mempunyai tubuh yang membutuhkan makanan dan merasakan mati. Nabi Isa Al-Masih yang populer sebagai Yesus Kristus menurut umat Kristen, pendapat bahwa Nabi Isa masih hidup di langit adalah bertentangan sama sekali dengan ayat ini. Jadi pada saat sekarang ini banyak sekali orang-orang Islam, terutama orang-orang Kristen, yang masih mempercayai bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu masih hidup di langit dengan fisiknya, dengan jasadnya. Ini bertentangan dengan ayat yang kita bahas ini. Di dalam ayat ini jelas sekali, dan kami tidak membuat mereka tubuh yang tidak makan makanan, dan tidak pula mereka kekal. Jadi intinya adalah penjelasan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih pun kini telah meninggal dunia atau wafat secara wajar sebagaimana nabi-nabi yang lainnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjumlah 124.000 nabi. Jadi Allah memperlakukan sama buat mereka.
Jadi kalau ada orang-orang yang masih mengharapkan datangnya Nabi Isa atau Yesus Kristus Bani Israel, itu adalah kepercayaan yang bertentangan dengan surat 21 surat Al-Anbiya ini ayatnya 8. Kita lanjutkan lagi penjelasan pada ayat 10. Pada ayat 10, manakala para musuh menuntut supaya didatangkan siksaan yang diancamkan Quran suci, selalu menjawab bahwa diturunkannya Quran suci adalah sebagai rahmat bagi mereka. Kebenaran itu dinyatakan pula di sini. Mereka menuntut tanda bukti seperti yang dibawa oleh para nabi yang sudah. Tetapi mereka diberitahu bahwa Quran suci diturunkan untuk membuat mereka bangsa besar dan mulia di dunia. Kata dzikir artinya mulia, masyhur, terkenal, terhormat, dan berarti pula peringatan. Lihatlah surat 94 ayatnya 4, surat 43 ayatnya 44 yang menerangkan pula arti kata dzikir. Demikianlah penjelasannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.